Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi dan berkumpul ini kali ini beda tema. Nah, tema kali ini yang ingin Ibu sampaikan adalah aksi nyata konflik iklim sekolah sehat, yaitu tentang mencegah perundungan. Karena tanpa kita sadar, itu ini sering kali terjadi. Tanpa kita sadar juga, kita sudah mulai perasaan menghina. Nah, apa yang aja sih itu dulu? Ya, kita akan membahasnya secara lebih rinci. Mulai dari pengertian perundungan, jenis perundungan, penyebab melakukan perundungan, pihak-pihak yang terlibat, kapan di mana terjadinya perundungan, mitos atau fakta tentang perundungan, dampak perundungan serta kesimpulannya. Jadi di sini ada sedikit waktunya untuk berbagi informasi tentang perundungan. Ya. Nanti ada sedikit tugas di sini, ya. Enggak yang susah-susah kok, yang ini kalian bisa jawab ya. Jadi kalau yang tidak boleh tulis boleh gantian, ya. Ada 4 baliknya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian perundungan. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Jadi namanya perundungan itu bisa terjadi merasa jadi korban. Sadis kayaknya ya. Kalau untuk ini, jadi, nah jenis-jenis perundungan itu ada 2 kategori. Ada perundungan verbal, ada juga perundungan fisik. Kalau verbal itu bisa jadi membentak, berteriak, memaki, bermusik, menghina, meledek, mencela, mempermalukan dan sebagainya. Sudah pernah dilakukan? Belum. Iya. Kalau Ibu lihat nih dari penerawangan, jadi kalau Ibu lihat verbal itu sering sekali terjadi. Sadar tidak sadar pasti sering. Negasi tiap hari, teriak-teriak always forever. Memaki kadang-kadang kalau menghina, enggak, meledek, enggak murah-murah. Ya, itu udah jadi kayak budaya ya di remaja. Menganggapnya itu mah biasa, ya udah biasa kayak gitu, santai gitu. Padahal sadar atau tidak, kadang perilaku tersebut itu menyinggung hati seseorang. Kita nggak pernah tahu isi hati orang. Nah, dia baik-baik aja, tapi nyampe rumah asem. Siapa yang tahu? Ya kan? Atau ya udah ikhlasin aja. Ya, itu dari perundungan dari verbal. Kalau fisik itu langsung menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, ninju dan lain-lain. Contoh fisik, jajan di kantin, beli jajan kantin, ada teman lagi injak kakinya, sambil lempar, kepalanya. Atau seolah-olah, ih kamu lucu banget tapi nyubitnya kelinting, ya. Ya, apalagi kalau yang verbal, wah, itu banget sih. Atau gimana tuh? Sering di kelas? Sering ya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh terjadi di dalam kelas. Kita harus menciptakan suasana yang nyaman. Jangan sampai bangun pagi. Halo. Jangan sampai bangun pagi itu kamu malas banget ke sekolah. Ketemu dia lagi gitu. Jangan sampai itu terjadi. Harusnya kalau sekolah itu jadi semangat, bukan malah malas. Yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya perundungan. Nah, ini seseorang dapat menjadi pelaku perundungan karena beberapa hal berikut. Jadi tidak mungkin segala sesuatu terjadi tanpa alasannya. Pasti seseorang itu nakal ada sebabnya. Bisa kita kaji. Kira-kira saya itu masuk yang mana nih?
Mudah-mudahan sih gak ada yang masuk dalam pelaku ya, karena ini pelaku loh ya, pelaku. Yang pertama, menuduh temannya bersalah. Ya, yang pertama adalah menuduh temannya bersalah. Yang kedua, meniru perilaku buruk orang dewasa. Mungkin dia di lingkungannya atau di keluarganya sering melihat orang tuanya melakukan perundungan secara tidak langsung. Jadi dia melakukannya kembali ke temannya. Karena perundungan di dalam keluarga itu biasanya juga terjadi. Kamu gimana sih, Dek? Orang dia aja bisa loh, pintar, masa kamu nggak bisa? Contoh, ya, itu sederhana, membandingkan. Itu termasuk dalam perundungan, ya. Yang selanjutnya, mencari perhatian teman sebaya atau orang lain. Ini bahasa kita biasanya sebut caper. Mau nggak mau dia itu pengen diperhatiin, jadi sengaja bikin onar biar diperhatiin. Ya, Niko ya, biar sama perhatiin Niko, nggak masuk dulu. Habis itu kan bapak guru pasti tegur Niko, pasti nanyain Niko, mana sih anak ibu yang paling ganteng gak kelihatan gitu. Ya, kalau tahun kemarin ada Setio yang aku paling ganteng, di sini ada Diri ganteng ya. Ya. Yang selanjutnya melakukan balas dendam atas kekalahan serta pelampiasan. Ini biasanya berarti nih kejadiannya di kelas 7. Di kelas 7 dia nggak punya kesempatan balas dendam di kelas 9. Sayangnya balas dendamnya bukan orang yang melakukan, tapi malah ke adik kelasnya. Itu namanya balas dendam di tempat yang salah. Padahal balas dendam itu juga termasuk hal yang salah. Merasa jenuh, kesepian, marah, tertekan, dan lelah. Nih, jenuh dengan masalahnya, gak ada yang bisa diajak sharing, gak punya teman curhat, kesel, merasa paling menderita hidupnya. Akhirnya dia melampiaskan emosinya ke orang lain. Temennya bilangnya di situ, apa sih lo? Temennya senangnya jelas lo. Ya? Yang selanjutnya merasa cemburu pada orang lain atas apa yang dimiliki mereka. Berani banget sih dunia ya. Misal, Ega lo bisa makan enak, gue gak bisa makan enak, berani banget sih. Jadi dia cemburu dengan sesuatu yang dimiliki oleh temannya, menunjukkan kekuasaan dan kekuasaan. Kekuatan dan kekuasaan dia merasa berkuasa. Oh, di kelas ini gue jagoannya, oh, berani sama gue gitu. Kan gitu bahasanya. Nah, selanjutnya memiliki rasa peduli empati yang kurang. Jadi kalau kita merasa empati, kita tidak akan menyakiti orang lain. Tapi kalau rasa empatinya kurang, bodoh amat sama perasaan dia aja gak peduli sama perasaan gue. Harus gitu gak peduli sama dia, gitu gak? Kalau dia aja gak mikirin perasaan gue, ngapain gue mesti mikirin perasaan dia? Capek gak sih harusnya gitu? Gitu kan bahasanya? Itu memiliki rasa empati yang kurang. Yang selanjutnya, yang terlibat di dalam perundungan. Yang pertama adalah pelaku atau bully-nya itu sendiri. Ada asisten bullying, bully aja punya asisten. Hingga reinforcer yang memiliki tugas sebagai berikut. Bully, seseorang yang berperan sebagai pemimpin. Gue ketua BPN. Pihak yang berinisiatif, dia duluan yang punya ide. Asisten bully itu biasanya yang terlibat aktif membuli, namun cuma ngikutin perintah. Lo mau ngikutin ya bully dia. Lo kalau enggak, habis lo. Macam gitu kan? Itu asisten bully. Kemudian reinforcer, seseorang yang ada ketika kejadian bully ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi, ngajak orang lain nonton. Siapa lo? Ega. Sebenarnya lagi begini. Wah, udah tua nanti itu pukulin aja habisin. Gitu ya? Iya gitu. Jadi kalau reinforcer itu dia lebih cenderung menertawakan yang bully. Jadi kalau ada temen yang bully temennya, oke, makin seru. Kayak nonton apa sih, sabung ayam kali ya. Jadi makin kenceng berantemnya, yang nyorakan makin kenceng. Bahkan kadang terjadi di lingkungan kelas, temennya berantem di depannya, sekelas nyorakin rame-rame. Ya, ada contoh kayak gitu, nanti akan dijelaskan sama Sarah dan Kakak. Yang selanjutnya itu ada
defender, seseorang yang berusaha membantu atau membela korban, namun defender sering sekali menjadi sasaran korban bully. Namanya lagi bully, datang. Udah sih, apa sih jangan bully melulu. Pak, Anda itu bela udah sama aja. Kena juga dibully, habis juga. Kalau gitu gue udah ngebela, tapi gak ngebela salah juga. Gak bisa apa-apa, ini kena bulian juga dua-duanya. Yang ketiga, outsider, seseorang yang tidak tahu bahwa terjadi pembulian dan seolah-olah tidak peduli. Temennya ngebully sekali. Yang penting lagi peduli. Mau nolongin, peduli apa? Ya, itu outsider. Ngeliat tapi dia pura-pura gak lihat, pura-pura gak peduli. Masa bodoh ya? Ya bisa jadi dia takut dibully juga. Bisa jadi dia emang benar-benar gak peduli sama temennya yang lagi bully. Yang keempat adalah korban. Seseorang yang menjadi target atau sasaran bullying berupa perilaku agresif atau tindakan yang menyakitkan. Ini korban biasanya ya jelas pasti yang terbully. Bullying victim itu seseorang yang ikut terlibat dalam perilaku bullying namun juga menjadi korban bully. Jadi misalnya ya, ini contoh. Ega bantuin Elvin nih, ya. Ega bantuin Elvin ngebully si Alfi misalkan. Oke, lo kalau lu banyak makan lo, tapi Elvin kadang-kadang kok, kalau lu gak banyak makan juga gak, gitu. Kan jadi akhirnya kena juga Ega padahal Ega bantuin Elvin, tapi Elvin kena juga. Itu contoh, ya. Nah, kemudian netral, seseorang yang tidak terlibat dalam bullying. Bullyingnya di kelas 7A, kalian di kelas 9B. Kan tidak terlibat, itu namanya netral, ya. Ini diperhatikan yang ibu sampaikan, kali nanti ada pertanyaan, ya. Terus kapan dan di mana perundungan bisa terjadi? Bullying adalah perilaku agresif yang berulang, disengaja, memiliki tujuan menyakiti, merendahkan, mendominasi orang lain secara fisik, emosional, dan mental. Tindakan bullying bisa terjadi di berbagai konteks, sekolah, tempat kerja, lingkungan online, atau tempat umum. Karena sekarang masa bullying itu, kalau dulu orang mau ngelakuin bullying itu ngumpet-ngumpet, nyari pojokan, nyari plastik, sekarang enggak, terang-terangan. Bahkan terkadang ketika ada bapak ibu guru di dalam kelas yang bilang mau membuat, karena pernah terjadi ada guru di depan kelas, temannya hanya sekedar makan mungkin atau apa, padahal cuma sedikit, tapi dia ngomongnya nggak terus-terusan, dikeroyok loh teman-temannya sekelas, dia nangis. Itu kan secara tidak langsung adalah pembulian secara verbal. Ya, jadi hati-hati ketika di dalam kelas, karena kita nggak pernah tahu kalau dia nangis kelihatan, oh dia sakit hati dengan nangis terungkap. Tapi kalau yang diam aja gimana? Ada banyak kemungkinan, bisa dia nggak peduli, bisa dia ngebatin, bisa jadi dia dendam. Kalau orang yang bersakiti seperti ini, hati-hati sama doanya. Iya, kalau dia merasa dia benar-benar tersakiti, kecewa banget, kemudian dia berdoa, hati-hati sama doanya. Makanya ketika berdoa ya berdoa yang baik didoakan pada saat kamu tersakiti sekalipun, doakan dan doa. Karena apa? Kalau bagi kita orang muslim, Allah itu tidak pernah tidur. Kita doakan aja yang baik untuk hukumannya, biar Allah yang ngatur. Ini bisa nyata. Ibu alami pernah kejadian dibully bahasanya, tapi posisinya itu benar-benar sakit lah ibaratnya. Ibu tidak ingin menyombongkan tidak, ini hanya berbagi cerita bahwa bagaimana dahsyatnya Allah itu melihat kita, melindungi kita dengan caranya. Ketika ibu disakiti benar habis sampai keluarga ibu, ibu cuma berdoa. Suatu saat nanti Allah menunjukkan ke orang tersebut buka mata hatinya bahwa keluarga saya tidak seburuk itu doang. Pelan-pelan yang terjadi kepada kita, yang terjadi ke keluarganya lebih hancur dari itu. Karena dalam hati ibu gini, ya Allah aku nggak pengen gitu loh, ibu melihat dia itu hancur tuh enggak, cuma pengen tunjukin aja, tolong jangan kasih dia ujian yang berat, kasihan, itu sampai nangis gitu. Karena dia kasihan gitu loh, maksudnya ya udah, ketika waktu dia ngebully ibu, sekarang ibu udah ikhlas gitu loh, dari awal itu ya udah, kalau dilakukan juga ramai doang, ribut doang, sama aja, nggak ada kelarnya, ya udah ibu ikhlas aja. Ya mungkin
emang ini lagi teguran itu dari itu lebih baik ke depannya, udah gitu doang. Tapi awal tuh sayang banget. Kenapa itu setiap kali beberapa kali kalian cerita kayak gitu itu selalu ceritakan pengalaman pribadi, karena memang pengalaman pribadi itu bukan omong kosong, itu kejadian benar. Mulai ibu dipandang sebelah mata, terus disindir-sindir, itu kan sama aja pembelian. Tapi ibu gak mau menyerah sampai di situ. Buktikan dong jika bisa. Ya. Ayat yang selalu ibu pegang, Allah itu mengebankan ke kita, ya mungkin yang menyusun punya ayatnya sendiri, pasti sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau ayat mau aja percaya sama kita, kenapa kita nggak percaya sama yang punya kita? Mohon maaf, Nikola juga. Cara bisa di stop. Ketika kamu ikhlas, jangan mengharap kembalian, jangan mengharap dia juga akan bersikap sama dengan kita. Saya baik sama dia, kok dia nggak baik sama kita, itu namanya kamu. Kalau kamu ikhlas, bila dia nggak baik sama kita, ya udah. Sudah jadi tugas dan tanggung jawab saya untuk baik ke dia, istilahnya gitu. Ya. Jadi terutama di dalam keluarga ini tanpa kita sadari, mohon maaf, orang tua itu kan kadang pemikirannya masih sama, dia berbuat seperti itu ke anaknya karena dia diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya, atau mungkin orang tuanya terlalu cuek, makanya dia perhatian banget sama anaknya, atau kebalikannya. Nah itu terkadang tanpa disadari orang tua mengeluarkan kata-kata yang kadang ngebully kita. Nah ini yang harus kita maklumi, orang tua seperti apapun dia pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Itu dulu motif di sini. Jadi walaupun kadang-kadang mama ngeselin, mama apapun itu, ngambek kesel, ya sama ibu juga sama. Karena ngambek sama orang tua, pernah kesel sama orang tua. Namanya kita punya perasaan, kadang nggak cocok, saya lagi gini, mama nggak ngertiin banget, kadang gitu. Tapi ya itulah orang tua. Jangan sampai kita kelewatan, apalagi masa-masa kalian yang masa peralihan menuju SMA. Kalian boleh bertindak sendiri, merasa saya mampu, saya bisa ngambil keputusan. Oke, tapi tetap sampaikan ke orang tua, bicarakan. Saya mau ngomong, mas saya kan gini, belum apa-apa, baru satu kata jadi balasnya udah 1000 kata. Tapi yang namanya orang tua pasti punya celah, ya. Itu tinggal kalian bagaimana ngaturnya. Ya. Jangan merasa kalau semua masalah itu gak ada jalan keluarnya, jangan merasa seperti itu. Itu namanya kalian mau nyetop masalah itu sendiri. Itu kapan dan dimana perundungan bisa terjadi. Kemudian mitos atau fakta dari perundungan. Bullying masih sering terjadi di mana saja, namun kita bisa mencegahnya. Yang paling pertama dilakukan ialah kita harus merubah pandangan mengenai bullying yang sudah tertanam sejak lama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mitos dini itu keren. Jadi masih banyak di anak-anak yang mungkin seperti Nikola dan teman-temannya, kalau gue bisa kembali dia tuh, gue keren. Anak tua kenal siapa yang kenal Nikola, kenal semua. Nah, dia merasa keren tuh di situ misalkan ya. Yang kedua, mitos bullying bisa mempererat hubungan pertemanan. Jadi nih, kalau gue bantu dia ngebully yang orang, gue bakalan sohib banget nih sama yang ini. Sohib sama yang ini, yang sama yang apa ya? Makin begini. Mitos menjadi bystander, orang yang melihat bullying tapi tidak melakukan apapun itu wajar. Dia udah biasa, ya anaknya lemah banget sih kalau dibully ya lawan lah gitu. Gitu jadi biasa, makanya kalau mau dibully ya lembek gitu. Jadi anggap itu semua yang biasa, ya itu di sini. Ya kemudian mitos bullying memperkuat mental. Jadi ketika kamu merasa ngebully teman kamu yang ibaratnya dia kurang mampu atau nggak punya kekuatan untuk melawan, kamu tuh merasa makin kuat gitu. Yang makin kuat orang yang diinjak yang lemah, coba kalau yang sama-sama kuat yang dilawan, ya habis. Ya kan? Ya. Contoh, ya contoh lagi nih. Dia bisa kan? Boy ini ngebulinya. Kalau Boy ngebulinya Leo, kayaknya mah Leo yang kalah. Tapi coba Boy, lawannya Elvin, yang sama-sama babak belur. Nggak ada yang mau kalah. Contohnya gitu. Jadi dia merasa kalau bullying itu memperkuat mental dia, bisa menjadi proses pelestarian tradisi. Pokoknya ospek ini yang nggak boleh loh, kok bisa menjadi pelestarian tradisi? Ini kan tradisi yang salah, ospek. Makanya ospek banyak yang ditentang. Akhirnya mulai sekarang tidak
tidak ada yang namanya ospek. Masa FPLS itu yang dibikin segala macam gitu, itu termasuk dalam pembulian baik secara verbal, fisik, tulisan dan segala macam. Makanya tidak boleh terjadi ospek, tidak boleh ada tradisi ospek ya. Yang selanjutnya dampak dari perundungan. Dampak dari perundungan, bullying dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, kemudian stres, kehilangan kepercayaan diri, bullying, dan juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, perundungan, kualitas hidup secara keseluruhan. Sekolah, kenapa emang? Kalian ke sekolah juga ditegur lagi sama pokoknya, ya. Bodoh amat, paham kan gitu. Kita malas banget ke sekolah, kuliah gimana nih kita lagi. Nggak ngomong masalahnya apa, tiba-tiba ada dia, kelar. Juga makin runyam dia, ditambah ada yang ngomong-ngomong siapa yang ngomong? Gitu, ya. Masuk dalam kategori kekerasan fisik atau verbal, tindakan dengan cara menyakiti orang lain melalui media elektronik. Ini yang paling umum. Main sindir lewat WA, bos. SG. Kalau ibu ya, sebenarnya sejauh ini yang kalian merangkai statusnya dari ibu, yang nggak diperhatikan aja, bukan ibu nggak peduli. Kontak ibu itu udah kayak nomor admin sekolah, banyak banget. Jadi kalau ada SB itu hampir 300-an lebih. Kalau buka satu itu pusing, makanya ibu jarang buka status kalian. Kalau mau dibuka itu jarang komen karena tidak berhubungan. Jadi kalau kalian rasa ibu takut aja, takut ini takut itu, ibu rasa itu percuma. Sesuatu yang boleh dimakan itu juga tidak akan terlalu campur dengan dunia kalian di luar. Ibu tahu batasan. Jadi mau kamu kayak di luar itu ya terserah. Makanya sering terjadi tuh, Putri tahu nggak nih? Saya mana tahu, mana ada anak yang dijual mamanya. Satu dua doang kali kan. Itulah harus. Ya. Di pembulian. Ya. Kayak gitu. Makanya ini yang paling hati-hati. Kenapa? Karena dari bacaan elektronik SD itu bisa terjadi kesalahpahaman, apalagi yang baca orang yang mungkin gak suka sama kamu, ditambah dikompor-kompor sama temennya, maksudnya apa siapa, akhirnya yang tersinggung siapa, gitu enggak? Ya. Contoh, cewek belum dari tadi. Misalnya gitu ya, sambil banget sih gitu. Misalnya gitu, padahal dia nunjuknya ke Labiba, tapi karena di situ dia baru nyamar dia yang tersinggung. Dia tersinggung. Bisa, itu terjadi. Makanya status itu hati-hati, jangan asal. Kalau apa-apa, misalkan, perhatikan, kalau ada masalah apapun itu lebih baik konfirmasi, klarifikasi, jangan main status. Biasa anak SD. Bisa. Kalau yang ya, itu bisa. Jadi itu kesimpulan dari paparan ibu hari ini ya. Nah, nanti sambil kalian dijelaskan sama Laura dan Rara, ibu akan bagikan ini. Ini adalah contoh poster pemberian. Ibu bisa betul ibu. Ini punya idenya. Sedih banget sih. Ibu ngeliat itu sedih banget. Ini kalau punya ini udah sakit banget. Kalau ini tipe cewek yang cuma nangis. Kalau yang itu udah kayak nyabik-nyabik sampai hati-hati dan bilang itu siapa? Wih. Bisa mana Bu? Ini punya siapa ini? Ibu. Asika. Ini mana? Mana ditaruh di mana tadi? Itu. Sini. Ini
dulu. Mohon izin, sebenarnya kadang Bapak Ibu guru juga kadang tanpa kita sadar ini kita juga pernah melakukan bullying, terutama ketika itu posisinya mungkin sedang emosi. Biasanya tanpa kita sadari kita juga melakukan bullying secara verbal biasanya. Tapi mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Kita sama-sama belajar untuk melakukan itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.